Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi dalam diri Arya Daru Pangayunan ketika ia terakhir kali mengunjungi 3 lokasi terakhir sebelum dirinya meninggal dunia, yakni ada di Mall Grand Indonesia, kemudian di kantor Kementerian Luar Negeri, dan juga di Indekos. Saya akan kupas tuntas CCTV yang kemudian sudah diberikan oleh polisi bersama dengan Bapak Abimanyu Wahyu Widayat, pakar telematika dan juga pakar IT. Abah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita kupas tuntas CCTV yang kemudian sudah diberikan oleh polisi, Bah, saya ingin tanyakan dulu, ketika polisi melakukan rilis ataupun konferensi pers dan menunjukkan CCTV tanpa diputar, apakah itu sudah bisa menggambarkan seluruh rangkaian peristiwa? Enggak banget, nggak bisa. Tidak bisa menjelaskan secara utuh? Nggak bisa. Kita melihatnya gini, kenapa saya bilang nggak bisa? Apa yang disampaikan kepolisian karena sudah lebih mengarah kepada asumsi. Saya masih bilang ini asumsi kok, bukan masih analisa ya. Masih asumsi? Asumsi dong. Bahwa itu terjadinya adalah ada dugaan keinginan melakukan tindakan bunuh diri. Bukan terbukti bunuh diri ya. Dari bukti CCTV, 20 titik CCTV tidak terbukti adanya kekerasan. Betul. Bilang sama polisinya, hello. Namanya kekerasan tidak akan kelihatan di CCTV-nya. Wah, kejadiannya di kamar, kok sudah selesai di kamar nggak ada CCTV. Ya. Pertama saya ingin ke CCTV yang ada di Mall Grand Indonesia. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini adalah lokus pertama sebelum Arya Daru meninggal dunia. Ada bukti rekaman CCTV pada pukul 17.52, ini pada tanggal 7 Juli 2025, sore hari, terlihat ada Arya Daru bersama dengan kemungkinan besar adalah 2 rekannya, bernama Dion dan juga Farah. Ini adalah rekaman lainnya, Bah. Pukul 18.00, di sini juga terpantau korban menggunakan bahasa korban. Arya Daru bersama dengan Dion tertangkap kamera. Kemudian juga di sini ada pada pukul sekitar 19 di gedung arah salah satu juga tenan yang ada di sana. Selanjutnya pada pukul kurang lebih 21, kalau kita baca antri taksi Bluebird, korban membawa tas gendong dan tas belanja sesuai dengan keterangan saksi bahwa korban salah mengirim pesan WhatsApp. Apa yang kemudian Anda maknai dari keseluruhan CCTV yang kemudian sudah disampaikan oleh polisi? Ini udah nggak lengkap. Sudah tidak lengkap. Kenapa? Sekarang pagi hari masih bekerja nggak? Masih. Berarti sebelum ke GI, Plaza GI masih di Kemenlu. Ya kan? Nah, sekarang adakah rekaman dari CCTV Kemenlu? Dia keluarnya dari Kemenlu yang terakhir sebelum sampai di GI jam berapa? Oke. Hal itu penting karena apa? Adakah keterlibatan orang lain untuk kegiatan dia di sini? Ya, nah kemudian kita lihat kegiatan dia yang bersangkutan itu sampai ada ke ya itu barang-barang baju, biasanya rata-rata wanita. Kemudian ada nah, hubungan apa seorang pria umpamanya di sini dengan wanita, berarti kan di situ memang ada kepentingan nih. Dia mau ke sana karena ketemu sama orang. Berarti untuk bukan ketemuan, bukan kegiatan-kegiatan intelijen ataupun ya dia benar-benar hal yang masih yang biasa saja. Hiburan mungkin bisa dikatakan. Iya, masih bisa kayak gitu ya, hiburan. Dan dari sana harusnya kalau kelihatan dari videonya, dari langkah-langkahnya segala harusnya termonitor. Kenapa? Dengan demikian bisa kelihatan kalau jalannya masih semangat kayak gimana, kemudian setelah sampai di situ pulangnya dia lesu, ada kemungkinan bukan cuma capek tetapi kemudian ada suatu berita informasi yang bikin dia kemudian aduh jadi patah hati, patah semangat banget atau kayak gimana, sehingga membuat dia kemudian kita tahu apa yang membuat dia kalau dengan skenarionya meninggalkan melepaskan nyawanya. Kita akan lanjut bahas di kantor Kementerian Luar Negeri. Saya akan bahas satu-satu, Bah. Yang pertama ini adalah gambar CCTV pada pukul kurang lebih 21, mungkin sekitar 30 ya, setengah 10. Tulisannya adalah berdasarkan CCTV Pos 1 Kemenlu, korban berlari mengarah ke gedung Kemenlu dengan membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian gambar selanjutnya, berdasarkan CCTV di lantai 12 Kemenlu, korban menuju rooftop gedung Kemenlu dengan membawa tas gendong dan tas belanja sesuai dengan keterangan saksi. Selanjutnya, nah ini adalah gambar korban ya yang memang berada di rooftop Kementerian Luar Negeri. Nah, sebelum saya membahas soal korban yang kemudian turun, saya akan tunjukkan satu video. Ini adalah video korban ketika berada di rooftop dan memang kalau dilihat sempat melihat ke bawah. Iya. Oke, saya ingin tanyakan, Abah, ketika tadi dinarasikan bahwa korban masuk ke gedung Kementerian Luar Negeri dengan keadaan berlari, kemudian ketika di rooftop ia seperti memantau kondisi di bawah. Apa yang bisa Anda analisa?
berlari harus dilihat cuaca pada saat itu. Misalnya rintik ataupun apa, mungkin jadi berlari. Ya kan, jangan sampai kena hujan walaupun cuma rintik. Nah, apakah ada bukti bahwa sejak dia kembali dari GI, kedua tas itu yang dia beli, dia bawa? Ya, kalau memang dia juga membawa tas tersebut kan kelihatan di ininya, di CCTV waktu naik taksi. Inilah bukti kelalaian pihak Kemenlu dan kemudian kelalaian Barreskrim dalam menayangkan informasi. Kenapa? Ini daerah yang harusnya safety. Ya, tidak boleh publik mengetahui hal ini. Artinya yang di rooftop ini sebenarnya tidak boleh diungkap ke publik? Justru yang ini nggak boleh diungkap ke publik, karena ini daerah itu sangat sensitif. Ini bicara akses ya. Kenapa? Jangan dipotong dia. Kita ngelihatnya sekarang di sini. Di atas di sini ada helipad. Saya tahu dari citra satelit setelah melihat gedung ini, ngelihat gimana sih posisi gedung ini gitu ya. Kemudian sampai ada rekaman di sini pun, posisi di sini saya melihat, mencari kira-kira posisi kameranya itu ada di mana untuk ngelihat ke arah yang dari sini. Kemudian kegiatan gerakan yang bersangkutan hanya untuk ngelihat ke bawah, ini nggak ada kegiatan untuk ibaratnya kalau apakah di situ dia mau upaya untuk bunuh diri. Ya. Niatan untuk bunuh diri dari sininya tuh masih akan gemetar. Orang akan mengakhiri nyawanya pada saat itu. Gemetar masih pasti tedang, nggak hanya cuma lihatnya jantai santai, kemudian hanya tinggal melongo. Dia ke atas membawa tas, turun tidak membawa tas. Apa kelupaan? Oke, tanda-tandanya misalnya kalau kelupaan. Sesuatu yang sangat dibawa kan nggak mungkin kemudian jadinya lupa. Betul. Ataukah ada niatan untuk diberikan kepada seseorang. Nah, ini adalah rekaman ketika Arya Daru pada pukul 23.23 ini tiba di kosannya. Kita akan saksikan dia langsung menggunakan kartu akses yang memang menjadi kunci dari kamar kosnya dan dimiliki juga aksesnya sama di semua kamar kos. Saya sudah konfirmasi. Tidak lama berselang, kurang lebih 1 menit, Arya Daru langsung keluar membawa kantung yang diduga adalah sampah, menutup pintu dan langsung menuju keluar. Dari aktivitas ini, yang mungkin bagi sebagian orang menganggapnya adalah aktivitas biasa, tapi analisa Abah seperti apa? Membuang sampah yang sudah ikatan, sekarang dipikirkan aja secara hitungannya dalam 1 menit, buka sepatu langsung ikat buang sampah dan kemudian langsung bawa keluar. Kalau orang membuang sampah dengan sebesar itu, orang akan mengkolek sampah dulu dong. Betul. Ya, mana yang mau dibuang, karena ini punya banyak. Betulkah ini sampah atau tidak? Sampah itu kenapa dia tidak buang secara dekat saja? Betul. Kenapa kali ini khusus keluar? Nah, ini jadi situ tanda tanya. Analogi semuanya mengatakan itu sampah. Pernah nggak yang berpikir bahwa itu bukan sampah? Kalau dibilang sampah karena polisi telah memeriksa, katanya memeriksa isinya ya. Ya, meriksanya kapan? Bukan pagi harinya kan? Setelah mungkin agak siangannya lagi, setelah polisi dari Polda memeriksa semuanya konten ini dan dihubung-hubungkan semua kejadiannya. Saya akan tunjukkan, Bah. Ketika tadi adalah rekaman CCTV yang kemudian sudah terpantau oleh publik dan ada satu rekaman lagi yang bersumber dari HP ketika pintu itu dibuka dan Arya Daru pertama kali ditemukan tewas terlakban. Ini adalah videonya. Ini penjaga kos yang pertama kali membuka selimut dan di situ sudah terlihat Arya Daru dalam kondisi terlakban. Analisa Anda seperti apa? Oke, analisa di sini setidaknya dari konten tersebut tidak ada editan. Tidak ada editan. Jadi kalau kita kan secara forensik, selain dari kejadian, kita mesti melihat juga apakah terjadi rekayasa konten. Nah, tapi dari posisi ini, apakah pihak kepolisian tinggal bisa melihat pada saat seorang sudah mulai sesak, sempatkah dia setelah menutupin gini, tercover gini, kemudian menutup mukanya dengan selimut. Sebelum mendatangi Polda Metro Jaya, saya mencoba mewawancarai Kabid Humas Polda Metro Jaya. Namun yang bersangkutan menyebut sikap polisi tetap sama, sesuai dengan rilis pada 29 Juli lalu. Sementara di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra saat ditemui di kantornya enggan berkomentar lebih jauh terkait sejumlah kejanggalan dalam kematian Arya Daru.